Halo, selamat berjumpa lagi di edisi terbaru Podcast Gaikon bersama saya Kobel. Dan saya Ningsel. Wah, gimana kabarnya nih? Suwe gak petuk konrek? Iya, kangen ya Kobel ya. Ya, biji itulah. Kangen-kangen apa? Nek orang dulu bilang itu benci tapi rindu. Atau karena ini yang mau kita bahas malam ini, yaitu si Gedabrus Law ini, alias Omnibus Law ini. Melly Guslow. Oh iya. Melly Guslau menyesarakan. Iya, itulah. Yaitu saking semangatnya meluap-luap ya, sampai ngomong menyengsarakan aja, sampai lidahnya ketekuk-tekuk itu. Jadi namanya Undang-Undang Omnibus Law apa Undang-Undang Melly Guslow? Kalau orang sana sih ngomongnya undang-undang, ada yang ngomong undang-undang Ciptaker, ada yang ngomong undang-undang Cilaka. Ya, ada yang ngomong disingkat langsung OL. Ya, tapi intinya malam ini kita mau membahas Omnibus Law ya. Kita bahas dari sisi pro dan kontra, positif dan negatif. Nah, kalau Kobel sendiri sih, ya Kobel coba beri pandangan Kobel dari sisi yang negatif dulu lah ya. Kan biasa kan orang sini suka yang negatif-negatif. Jadi kalau Kobel lihat undang-undang ini, ya memang ya pertama secara fisik terlalu tebal untuk dibaca, terlalu banyak halamannya, terlalu banyak pasalnya ya, baik dari praktisi hukum, dari akademis ya, dari pengamat ekonomi. Itu aja mereka pasti kan susah untuk mencerna, mempelajari satu demi satu, apalagi para buruh ya. Jadi ya kita masih nggak tahu apakah nanti Omnibus Law ini akan efektif apa tidak ya. Juga kan berapa saat yang lalu Faisal Basri kan dia pernah bilang begini, bahwa sebenarnya bukan masalah kesulitan perizinan dan administrasi yang membuat investor itu tidak mau investasi di Indonesia. Nah, dia membeberkan data bahwa ternyata dalam kurun waktu tertentu itu Indonesia sebenarnya sudah banyak didatangi oleh para investor. Tapi kembali lagi ya, itu tidak menjadi jaminan bahwa akan menggerakkan ekonomi gitu loh. Karena di satu sisi korupsi juga masih marak. Pengawasan terhadap keparat-keparat kayak yang pereng coklat ya, dari petugas pajak ini dan itu ada aja, nanti datengin satu usaha minta ini, cari-cari kesalahan itu, limbah B3. Pungli. Ya, pungli, iuran 17 Agustus, iuran mau pilkada dan lain sebagainya. Kan oke, Omnibus Law mengakomodir kemudahan perizinan dan lain-lain, tapi praktek-praktek seperti kayak gini bagaimana nanti ya. Nah, kalau dari Ningsel mungkin apa yang negatif menurut Anda, negatifnya itu di mana? Ya, kalau Omnibus Law ini kan katanya Jokowi membuka iklim yang baru untuk para investor. Jadi seolah-olah dengan adanya Omnibus Law ini investor itu tertarik untuk membuka usaha di Indonesia. Tapi kalau dilihat-lihat kondisi investasinya kayak gitu ya, orang mana mau nanam saham di Indonesia. Yang ada malah kabur ke Singapura. Soalnya di sini birokrasinya juga lumayan ribet sih. Meskipun perizinannya gampang, tapi kalau birokrasinya ribet sama aja. Tapi kan ya inilah yang nanti mau disentuh oleh Omnibus Law kan, salah satunya kan ini termasuk birokrasi ini. Makanya kan katanya banyak nanti pihak-pihak yang biasa ngurus jadi markus, maklar kasus atau jadi calo itu kan, mereka kan sudah tidak bisa lagi mencari uang di situ. Ya dilihat aja nanti pada prakteknya gimana. Kadang law in action kan berbeda law in books. Ya, kenyataan tidak seindah harapan. Ya, belinya ayam kampung dapatnya ayam oren. Gitu ya, belinya susu cap nona dapatnya susu kaleng. Kemarin beli mobil-mobilan apa besar. Oh iya, itu beli mobil-mobilan pikirnya
yang besar ternyata dapat yang mini. Kecewa Kobel. Berikutnya untuk yang sisi negatif ini kan yang salah satu disorot itu kan adalah mengenai masalah bagaimana Omnibus Law ini bisa sampai disetujui ya. Mereka bilang masih banyak tidak ada sesi bertemu dengan perwakilan baik dari perwakilan buruh atau perwakilan golongan atau perwakilan pengusaha, bahkan untuk golongan-golongan yang lain. Ya, ini kan juga menjadi tanda tanya bagi sebagian orang. Walaupun DPR sendiri sudah menyampaikan bahwa selama dengar pendapat atau rapat fraksi-fraksi maupun pada saat paripurna itu semua disiarkan live. Nah, ini apakah memang masyarakat yang acuh atau memang bagaimana kalau menurut Neng Sial mengenai masalah pembentuk dari munculnya ide sampai disetujui di paripurna kemarin? Kalau menurutku ya iya sih, karena yang jalan kan legislatif ya. Seharusnya kan juga melibatkan golongan pengusaha juga, golongan ya beberapa elemen harus diundang juga lah biar sama-sama ngasih pendapat lah ya gimana yang terbaik. Jadi kayak kesannya Omnibus Law ini kayak dipaksain gitu loh. Kayak ditarget, dikasih deadline sama Jokowi, jadi harus rampung dalam tempo sekian Selama dia menjabat. Entah itu memang disengaja atau nggak disengaja atau nanti diberlakukannya tahun depan juga nggak ngerti, tapi kayaknya masih belum 100% mateng, jadi kayak terkesan dipaksain aja sih. Nah, padahal ini kan kalau dari pemerintah menanggapi ini kan sudah 10 bulan ya. Jadi sudah mulai dari Januari tahun ini sudah mulai digodok ya, sudah mulai dibahas. Nah, ini kan juga sempat mengenai ada insiden yang waktu Puan mematikan mic dari anggota fraksi Demokrat itu kan juga sempat menuai kritik ya. Salah satunya si Nyai itu, si Nikita Mirzani yang sok-sokan itu katanya, apakah seperti ini hidup di negara yang menganut Pancasila, kebebasan menyampaikan pendapat saja diberangus ya kan? Nah, itulah mungkin dari Kobel beberapa hal yang Kobel pandang negatif dari sisi Omnibus Law. Ada mau tambahkan nih? Negatifnya banyak sih, kalau terlalu dibahas di sini kayaknya terlalu banyak lah ya, nggak cukup nanti. Ya, cukup terlalu sempit ya. Nah, itu tadi Neng Sial bilang pemaksaan terlalu sempit ya, harus pelan-pelan. Nek angel mlebu nih dikei idu titik. Ya, sesuatu yang sempit tidak boleh dipaksa. Nah, suwek lambemu. Nah, cuma kalau kita bahas sisi positifnya ya salah satu banyak yang berharap, katanya juga dari kalangan pengusaha banyak yang menantikan adanya Omnibus Law ini ya. Kalau ini memang nanti bisa jalan, kita ini bahkan akan melampaui Amerika. Amerika aja untuk legislatifnya mereka menghasilkan Omnibus Law aja masih nggak bisa. Indonesia ini malah bisa duluan. Nah, juga kan dari ketika kabar bahwa Omnibus Law sudah disahkan ya, sudah disetujui oleh anggota dewan di DPR, pasar langsung bereaksi positif, rupiah langsung menguat. Terus katanya ada sekitar 153 perusahaan asing itu sudah siap masuk ke Indonesia sebagai investor. Nah, jadi ya banyak juga positif yang dihasilkan dari keputusan ini. Nah, kalau Neng Sial apakah bisa melihat sedikit adanya sisi positif dari Omnibus Law ini? Sisi positif apa ya? Oh, ya kalau nggak ada Omnibus Law ya DPR nih males-malesan lah ya. Ya, magabut ya. Ya, gaji buta. Ya, jadi pertama kita ini fakta bahwa yang mengusulkan, yang merumuskan, yang membicarakan itu adalah DPR. Jadi Anda ini jangan termakan hoax. Kita kritis boleh, tapi goblok jangan ya. Pisahkan antara kebencian Anda terhadap misalnya Anda tidak suka secara pribadi dengan Jokowi. Jangan dikait-kaitkan dengan ini. Saya bukan membela Jokowi, cuma inilah kenyataannya.
undang-undang adalah produk dari legislatif, ya bukan dari eksekutif. Ya ini supaya paham ya, itu adalah fakta. Jadi jangan termakan hoaks bahwa oh presiden yang mau begini. Presiden tidak bisa menyetir DPR sesuai dengan kemauan mereka. Sesuai dengan kemauan presiden. Ya itu kayak hal yang mustahil untuk dilakukan. Tidak ada pernah satupun presiden yang bisa memaksakan kehendaknya, kecuali zamannya si Babe Soeharto ya bisa atur. Tapi setelah zaman reformasi rasanya tidak ada presiden yang punya cukup kuasa untuk mengatur DPR untuk mengikuti apa yang dia mau. Nah tapi di satu sisi Dahlan Iskan ini juga dia berpendapat bahwa pada masa pemerintahan Jokowi ini baru pertama kali dia melihat bahwa antara eksekutif dan legislatif itu benar-benar bisa akur. Kalau sebelum-sebelumnya itu selalu nanti sebentar eksekutif dipanggil, presiden dipanggil, DPR, nanti sebentar menteri dipanggil. Tapi kali ini tidak, semuanya itu kayak seolah-olah kompak. Inilah yang sempat menjadikan bagi orang-orang yang yang suka curiga itu bertanya-tanya ada apa ini, kenapa kok begini gampangnya antara DPR dan presiden untuk bisa kompak satu suara menghasilkan ini. Nah makanya itu dituduhkan ada permainan. Ya terutama mahasiswa lah ya, terutama jangan termakan sama begitu ada isu Omnibus Law ini kayak seolah-olah menyalahkan Jokowi, menyalahkan suatu paham tertentu misalnya komunis. Nah, ya itu juga yang maksudnya menjadi inisiator aliansi anak bangsa menolak komunis. Kenapa kok komunis dibawa-bawa? Iya, kenapa ya? Padahal itu sudah jauh dari dunia komunis, nggak ada hubungannya gitu, nggak relate gitu loh. Dan juga satu gini ya sebenarnya ya. Kalau Anda misalnya agak berpikir cerdas, ya Omnibus Law ini kan katanya menyengsarakan buruh. Padahal buruh itu adalah dasar utama dari paham komunis. Buruh dan petani. Iya, loh enggak, tapi asalnya buruh dulu. Karena itu kan munculnya di Eropa. Eropa kan enggak ada petani. Ketika masuk ke RRC, karena jumlah petaninya lebih banyak dari buruh, pakai dua kaki, buruh dan petani. Setelah itu berkembang buruh, petani, intelektual. Yang terakhir buruh, petani, intelektual, pengusaha sekarang. Komunis kan maksudnya RRC sekarang kan komunis 4 kaki dia. Jadi bukan sesuai dengan yang dicetuskan oleh Karl Marx pertama kali ya. Waktu itu pertama kali lu beneran serius cuma buruh. Di Indonesia 5 kaki tahun depan. Apa kaki satunya? TikTok. Berandaskan TikTok gitu ya. Karena si TikTok dan Facebook, Instagram dan endorser gitu. Nah, jadi terlepas dari apapun Omnibus Law ini begini ya, kita kalau mau berdebat baik buruknya Omnibus Law ini semua orang pasti punya pendapat masing-masing ya. Yang satu cuma kesimpulannya gini ya, kalau Kobel sampaikan kepada Corners ya, kita sebagai citizen, sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara yang baik ya, itu harusnya kita itu taat dulu sama otoritas ya. Jadi dalam hal ini kalau pemerintah sudah memutuskan, ya sudah kita jalani saja dulu. Nanti setelah itu kita lihat kan, toh sekarang semua serba terbuka. Kalau ada penyelewengan atau hal ini memang tidak efektif, masih ada MK, Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan uji materi ya. Material. Uji material alias apa bahasa kerennya? Judicial review. Nah itu tadi Kobel sampai kepleset-pleset, daripada nanti malu ya mending gak ngomong. Jadi pada intinya kayak sekarang gini lah, kita jujur aja kayak Corner sendiri ya. Ketika ditilang Anda hafal seluruh undang-undang di lalu lintas yang ada, atau misalnya Anda hafal semua isi dari KUHP atau KUHAP, atau masih banyak undang-undang, misalnya undang-undang agraria, undang-undang apa yang segala macam tetek bengek undang-undang di Indonesia ini yang kita semua enggak tahu. Pasal demi pasal. Jadi kenapa kok ributnya pas Omnibus Law ini? Toh ya pada sampai sekarang, toh ya kita juga banyak menjalani kehidupan, kita bekerja dan segala macam tanpa kita itu tahu benar-benar. Lalu kenapa Omnibus Law ini begitu diributkan? Undang-undang haluan ideologi
haluan ideologi yang barusan disahkan itu juga Anda yang juga nggak ngerti ya, Kobel juga nggak. HIP, haluan ideologi Pancasila. Nah ya, HIP itu juga apa coba pasal-pasalnya? Tapi kan waktu itu juga diributkan. Undang-undang KPK katanya melemahkan. Isinya apa pasal-pasalnya juga Anda juga banyak yang tidak ini ya, pokoknya demo. Noh, Kobel sendiri enggak apa-apa. Demo itu adalah satu bagian dari demokrasi, ya. Cuma mikir demo Anda itu menyuarakan aspirasi atau mau ngerusak. Gitu loh. Atau Anda lagi mencari panggung untuk supaya Anda terkenal, dipuji-puji massa, masuk Facebook, ya. Demi konten. Nah, demi konten, ya ada yang ngomong gini, ini tahu itu, ada yang bawa kembang api. Buat apa itu Pak dosen? Oh ini mau buat bakar pos ini, anjing-anjing kapitalis ini. Tapi setelah ditangkap, saya salah ngomong. Ya jangan gitu loh ya. Kayak ekonomis itu harus pintar sedikit, ya. Anda melawan, ya jangan pakai otot. Sekarang nggak zaman, ya. Mau merusak kota, ya buat apa? Menyengsarakan hidup orang banyak, itu nggak berkah namanya. Ya jadi kalau memang mau demonstrasi loh, adakan debat, adakan ya dialog, diskusi, ajukan uji materi ke MK, itu baru benar sesuai prosedural. Jangan ngerusak, dorong pagar, gerhadi pagar ambruk, Risma miso-miso, ya cuma di Jakarta aja pemimpinnya enggak apa-apa. Fasilitas kotanya dirusak. Itu taman di alun-alun itu diinjek-injek rusak. Terus di Taman Apsari juga bunga-bunganya banyak yang rusak. Kalian ini niat demo apa niat ngerusak sih? Nah iya makanya, kalau mau demo ya demo aja. Mau demo sing tertib gitu loh. Ya masyarakat juga itu akan simpati. Ya salah satu kesalahan paling besar para pendemo itu selalu tidak bisa menarik simpati masyarakat. Coba kalau demonya damai, tertib, ya bisa berjalan tanpa ada kerusuhan, tidak ditunggangi gitu ya. Tapi gak ditunggangi gak enak yo. Bener gak Ning? Pikiranku sik. Blank sih. Oh ya Ning Shell kena ditunggangi kuda-kudaan ngono wis langsung blank. Ya, jadi gitulah ya. Kita Omnibus Law ini ya kita ya itu seperti Kobel bilang, jadi warga negara yang baik. Ya, kita ikutin aja dulu. Oh, kebebasan tidak ada lah namanya kebebasan berpendapat di Indonesia ini dilarang. Ya buktinya di media sosial mau ngomong Jokowi ini itu Yai Maruf Amin disamakan sama kakek Sugiono segala macam aja itu ya. Terus, oh iya benar kan? Ya ngapain? Ma'ruf Amin sama kakek Sugiono ya beda lah. Ada yang buat meme-nya kamu gak ngerti, itu ketua MUI di mana itu? Ya udahlah. Ya itulah intinya di Indonesia ini tidak ada namanya kebebasan berpendapat di berangus, itu adalah pendapat orang tolol. Ya cuma ya pendapat Anda ya tanggung jawabkan. Ya jangan sampai Anda melanggar hukum atau UU ITE kayak UU ITE. Anda emang ngerti pasal-pasalnya UU ITE dari pasal 1 sampai terakhir? Kok nggak ada yang pernah protes sih, unjuk rasa kayak gitu? Makanya mikir kalau katanya Cak Lontong. Demo boleh, anarkis jangan. Ya nggak setuju boleh, tapi goblok jangan. Betul nggak? Betul. Nakal boleh, goblok jangan. Nah ya intinya aja goblok ya. Karena goblok ini sudah tidak boleh. Di tahun 2020 ke atas ini tidak boleh kita lagi menganut prinsip kegoblokan ini. Ya sekian dulu dari Kobel dan Ningsyal untuk podcast kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan follow media sosial kita @gaikon Indonesia di YouTube, Facebook, dan Instagram. Kalau ada komentar mau ngajak Kobel atau Ningsyal debat, tapi sebaiknya jangan diajak debat lah. Kita mendingan diajak makan atau diajak kuda-kudaan ya. Ditunggangi sekelompok. Ya begitulah. Stay safe, Gaikoners, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, jaga kesehatan. Aku lupa tadi kan ngomong masalah tilang-tilang. Aku tuh habis ditilang loh. Wah, lagi wancet aja mesti, sampai closing mesti ana terus apa ditilang terus. Iya itu aku tuh lupa, tiba-tiba lampuku tuh mati, aku nggak nyalain lampu kemarin itu, ya udah ditilang deh. Ya kan ono sing uji materi mengenai masalah itu kan katanya Jokowi ya pas nyetir sepeda motor ya lampu ning gak dinyalakno ya gak ditilang. Iya coba di judicial review aja ya ini buat dosen-dosen UNER biasanya kan nggak. Wis ono sing ngajukno iku arek UI rasae. Tapi mbok ditolak rasane gak kuat.
dasare kok. Ya biasanya orang-orang UNER biasa lah langganan judicial review. Oleh nang Jakarta kudu di swab saiki. Ya di rapid. Ya kalau nggak boleh ya kita main kuda-kudaan aja. Kuda-kudaan man. Ya sudah sekian. Sampai berjumpa lagi guys, Iconers. Dadah.